Halo Sobat Kasih Fakta. Kamu pasti nggak nyangka, ada seorang pria Jepang yang justru gugur saat membela kemerdekaan Indonesia. Namanya Tatsuo Ichiki. Setelah Jepang menyerah pada 1945, ia sebenarnya punya kesempatan untuk pulang ke negaranya. Tapi ia malah memilih tinggal, bergabung dengan Republik, dan dikenal dengan nama Abdul Rahman. Lalu, apa yang membuat seorang warga dari negara yang sebelumnya menduduki Indonesia justru mempertaruhkan nyawanya untuk negeri ini? Jawabannya ternyata dimulai jauh sebelum Perang Kemerdekaan pecah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. 9 Januari 1949 di Dampit, Malang, Jawa Timur. Pertempuran sedang berlangsung keras. Tembakan Belanda menekan pasukan Republik yang bertahan di wilayah pedalaman. Di tengah barisan itu, berdiri seorang pria yang wajahnya berbeda dari sebagian besar pejuang di sekelilingnya. Ia bukan orang Jawa, bukan pula orang Sumatera. Ia lahir di Jepang. Namanya Tatsuo Ichiki. Di Indonesia, ia kemudian dikenal sebagai Abdul Rahman. Saat tekanan semakin berat, Tatsuo tidak bergerak menjauh dari tembakan. Ia justru maju, berusaha membangkitkan keberanian orang-orang yang bertempur bersamanya. Beberapa saat kemudian, tembakan lawan menghantam tubuhnya. Tatsuo gugur di tanah yang bukan tempat kelahirannya. Namun untuk memahami mengapa seorang Jepang bisa berada di pihak Republik, jejaknya harus ditarik jauh ke belakang. Pada tahun-tahun 1920-an, ketika usianya sekitar 21 tahun, Tatsuo meninggalkan Jepang dan datang ke Hindia Belanda. Saat itu, Indonesia belum merdeka. Nusantara masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Tatsuo juga tidak datang sebagai tentara, ia datang sebagai pemuda yang mencari kehidupan baru. Di Sumatera, ia bekerja sebagai fotografer. Kamera menjadi bagian awal kehidupannya di negeri yang kemudian mengubah arah hidupnya. Pekerjaan itu menempatkannya dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia menyaksikan wajah, kebiasaan, lingkungan, dan perubahan sosial dari jarak yang tidak dimiliki banyak pendatang asing. Dari dunia fotografi, ketertarikannya bergerak menuju bahasa. Semakin lama tinggal di Nusantara, semakin besar kemampuannya memahami cara masyarakat berbicara dan menyampaikan pikiran. Hubungan Tatsuo dengan Indonesia pun tidak terbentuk dalam hitungan bulan. Ia telah hidup di wilayah ini selama bertahun-tahun, jauh sebelum seragam tentara Jepang memenuhi jalan-jalan kota dan desa. Pengalaman panjang inilah yang kelak menentukan pilihan hidupnya. Dalam tahun-tahun berikutnya, Tatsuo pindah ke Jawa dan mempelajari bahasa Indonesia dengan serius. Kemampuannya berkembang jauh melampaui percakapan sehari-hari. Ia bekerja sebagai penerjemah dan ikut mengerjakan Kamus Jepang Indonesia. Bertahun-tahun tinggal di Hindia Belanda membuatnya mampu berbicara langsung dengan masyarakat setempat tanpa banyak bergantung pada perantara. Kemampuan itu menjadi sangat penting ketika keadaan politik berubah. Pada 1942, Jepang mengalahkan Belanda dan mengambil alih Indonesia. Tatsuo yang sudah fasih berbahasa Indonesia kemudian bekerja di lingkungan propaganda Angkatan Darat Jepang. Ia membantu penerjemahan, media, serta materi yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia. Pada periode 1942 hingga 1945, Tatsuo juga terlibat di lingkungan pendidikan pasukan bentukan Jepang yang beranggotakan orang Indonesia. Ia bukan perwira tempur yang memimpin serangan di garis depan. Perannya lebih dekat dengan bahasa, informasi, pendidikan, dan pengetahuan militer. Posisi itu membuat Tatsuo berada sangat dekat dengan orang-orang Indonesia yang sedang belajar menggunakan senjata dan memahami organisasi militer. Lalu, pada 15 Agustus 1945, seluruh dunia yang membentuk kehidupannya selama beberapa tahun mendadak runtuh. Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua. 2 hari kemudian, pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagi Tatsuo, pintu untuk pulang ke Jepang terbuka. Di sana,
istrinya masih menunggu. Tetapi keputusan yang ia ambil justru mengarah ke tempat yang sama sekali berbeda. Menurut kalian, apa yang bisa membuat seseorang meninggalkan negaranya sendiri dan memilih mempertaruhkan hidup untuk negeri lain? Karena setelah kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Tatsuo akan mengambil keputusan yang membuat orang Indonesia sendiri sempat sulit mempercayainya. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua. Kekuasaan yang selama lebih dari 3 tahun menguasai Indonesia runtuh. Personel dan warga Jepang yang masih berada di bekas wilayah pendudukan harus mengikuti ketentuan penyerahan kepada sekutu dan menunggu proses pemulangan. 2 hari kemudian, pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagi Tatsuo Ichiki, keadaan sebenarnya memberi jalan yang jelas. Ia bisa kembali ke Jepang. Di sana, istrinya masih menunggu. Namun, keputusan yang ia ambil justru berlawanan dengan arah kepulangan. Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada Agustus 1945, Tatsuo mendatangi orang-orang Indonesia yang telah lama dikenalnya. Ia meminta izin untuk ikut mempertahankan Republik. Permintaan itu tidak langsung diterima. Kecurigaan terhadap dirinya sangat masuk akal. Pendudukan Jepang baru saja berakhir. Kerja paksa, kekurangan makanan, kekerasan, dan kehilangan anggota keluarga masih menjadi pengalaman nyata bagi banyak masyarakat Indonesia. Kini seorang warga Jepang datang dan meminta dipercaya sebagai kawan seperjuangan. Tatsuo tidak berhenti pada permintaan pertama. Pada akhir 1945, ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak ingin pulang ke Jepang. Bahkan ia meminta agar keputusan itu disampaikan kepada istrinya. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa ia memahami konsekuensinya. Ia tidak sekedar memilih tinggal di Indonesia. Ia memilih memasuki perjuangan sebuah negara yang baru berdiri dan belum mendapatkan pengakuan penuh. Sejak periode itu, nama Abdul Rahman mulai melekat pada dirinya. Kemampuan yang selama bertahun-tahun ia bangun, kemudian digunakan oleh Republik. Pada masa 1945 hingga 1948, Tatsuo menerjemahkan dan meringkas materi taktik Angkatan Darat Jepang ke dalam bahasa Indonesia. Ia juga membantu kegiatan pendidikan serta sekolah intelijen Tentara Republik. Peran ini sangat berharga. Indonesia baru saja merdeka. Pasukan Republik harus dibangun di tengah kekurangan senjata, perlengkapan, bahan pendidikan, dan pengalaman organisasi militer. Banyak materi penting masih tersedia dalam bahasa Jepang, bahasa yang tidak dipahami sebagian besar tentara Indonesia. Tatsuo menjadi penghubung. Ia membuka isi materi tersebut, menjelaskannya dalam bahasa Indonesia, lalu membantu agar pengetahuan militer yang sebelumnya berada di tangan Jepang dapat dipahami oleh orang-orang Republik. Masa lalunya sekarang memiliki fungsi yang berbeda, namun keadaan di luar ruang pendidikan terus memburuk. Pada 1945 hingga 1948, Belanda kembali berusaha menguasai Indonesia. Pertempuran menyebar dari kota ke pedalaman. Jalan berubah menjadi jalur patroli. Desa dan kawasan hutan menjadi tempat pasukan Republik bergerak sambil menghindari pengejaran. Tatsuo kemudian meninggalkan pekerjaan yang lebih banyak dilakukan melalui penerjemahan dan pendidikan. Ia masuk ke perjuangan bersenjata di Jawa Timur. Di sana, ia bergabung dengan orang-orang Jepang lain yang juga memilih membantu Republik atas keputusan masing-masing. Mereka bukan pasukan resmi dari Jepang. Negara mereka sudah menyerah. Pada masa gerilya menjelang akhir 1948, kehidupan Tatsuo berubah. Ia harus berpindah melalui jalur pedalaman, menjaga posisi dari patroli Belanda, mencari makanan dan amunisi, serta bergantung pada informasi penduduk untuk mengetahui pergerakan lawan. Setiap perjalanan membawa risiko penyergapan yang dapat datang kapan saja. Menurut kalian, apakah kepercayaan terhadap Tatsuo muncul karena kata-katanya, atau karena ia berani mempertaruhkan hidup untuk membuktikan pilihannya? Karena setelah itu, Abdul Rahman tidak lagi hanya menerjemahkan ilmu perang. Ia akan benar-benar masuk ke medan gerilya.
dan perjalanan tersebut membawanya menuju pertempuran terakhir di Dampit. 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan besar terhadap Yogyakarta. Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin republik ditangkap. Belanda ingin menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia sudah berhasil dilumpuhkan. Namun, langkah itu tidak menghentikan perlawanan. Tentara Republik menyebar ke berbagai wilayah dan melanjutkan perang melalui gerilya. Pada akhir Desember 1948 hingga awal Januari 1949, jalur pedalaman Jawa Timur menjadi ruang penting bagi pergerakan pasukan Republik. Desa, hutan, dan kawasan pegunungan digunakan untuk menghindari patroli, sekaligus mempertahankan hubungan dengan penduduk yang membantu memberikan informasi. Kondisi gerilyawan semakin berat. Perbekalan harus dibawa melalui jalur yang tidak selalu aman. Setiap perpindahan dapat berakhir dengan penyergapan. Pasukan Belanda memiliki kendaraan, persenjataan, dan jaringan patroli yang lebih teratur. Sebaliknya, kelompok Republik mengandalkan mobilitas, pengetahuan medan, serta dukungan masyarakat setempat. Dalam keadaan seperti itulah, Abdul Rahman berada di wilayah Dampit, Malang. Lalu tibalah 9 Januari 1949. Pertempuran pecah antara pasukan Republik dan tentara Belanda. Tembakan lawan menekan posisi para pejuang. Keadaan semakin sulit ketika tekanan terus datang dan kemampuan bertahan mulai diuji. Tatsuo melihat orang-orang di sekitarnya membutuhkan dorongan. Ia kemudian bergerak maju mendekati arah datangnya tembakan. Tujuannya adalah membangkitkan keberanian pasukan yang berada di belakangnya agar tetap bertahan. Di tengah medan yang dipenuhi suara tembakan, keputusan itu membuat dirinya semakin terbuka terhadap serangan lawan. Beberapa saat kemudian, tembakan Belanda mengenainya. Pada 9 Januari 1949, Tatsuo Ichiki, yang dikenal sebagai Abdul Rahman, gugur di Dampit, Malang, Jawa Timur. Namun, perang belum selesai. Sepanjang 1949, pertempuran gerilya tetap berlangsung, sementara tekanan diplomatik terhadap Belanda semakin besar. Perundingan akhirnya membuka jalan menuju konferensi meja bundar, yang menjadi tahap penting menuju penyerahan kedaulatan. Pada 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Tatsuo gugur 11 bulan sebelum hari itu tiba. Namanya kemudian tetap mendapat tempat dalam ingatan Indonesia. Pada 1958, Presiden Soekarno berkunjung ke Jepang. Dalam kunjungan tersebut, Tatsuo Ichiki dan Tomegoro Yoshizumi mendapat penghormatan atas keterlibatan mereka dalam perjuangan Indonesia. Pengakuan pada 1958 juga memperlihatkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya diingat melalui nama tokoh besar atau pertempuran yang terkenal. Ada individu asing yang memilih terlibat langsung, lalu baru memperoleh perhatian bertahun-tahun setelah perang berakhir. Dalam kasus Tatsuo, penghormatan itu datang setelah Indonesia berdiri sebagai negara berdaulat, dan setelah medan tempat ia gugur tidak lagi menjadi garis pertempuran melawan Belanda. Penghormatan itu memiliki makna yang kuat. Seorang pria yang lahir di Jepang, lalu gugur di Jawa Timur, akhirnya dikenang kembali di tanah kelahirannya melalui penghargaan dari Presiden Indonesia. Nama Tatsuo dan Yoshizumi kemudian diabadikan melalui sebuah monumen di Tokyo. Monumen itu menjadi penanda bahwa keterlibatan mereka bukan bagian dari operasi resmi pemerintah Jepang. Mereka telah berada di pihak Republik berdasarkan keputusan masing-masing. Karena itu, akhir hidup Tatsuo meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada identitas kewarganegaraan. Pada saat Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaannya, ia memilih berdiri bersama orang-orang yang berjuang mempertahankan Republik, lalu membayar keputusan itu dengan hidupnya. Menurut kalian, apakah seseorang seharusnya dikenang berdasarkan asal negaranya, atau berdasarkan pilihan yang ia ambil ketika sejarah menuntut keberanian? Dan kisah Tatsuo ternyata membuka pertanyaan lain. Berapa banyak orang Jepang lain yang memilih jalan serupa dan ikut mempertaruhkan hidup bersama Republik Indonesia?
Tatsuo Ichiki datang ke Indonesia sebagai seorang pemuda Jepang, hidup sebagai fotografer dan penerjemah, lalu menghadapi pilihan terbesar setelah negaranya menyerah. Ia bisa pulang, tetapi memilih bertahan bersama Republik. Pada 9 Januari 1949, pilihan itu berakhir di Dampit, Malang. Di sana, Abdul Rahman gugur saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kisahnya menunjukkan bahwa dalam perang kemerdekaan, keberanian tidak selalu datang dari tempat yang kita duga. Kalau kalian suka pembahasan fakta sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.